Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Pak Fau TV. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara crimping kabelan yang mudah dan fungsional. Jadi saya sesuaikan dengan kondisi yang siap kerja, siap operasi untuk meminimalkan gangguan atau mencegah suatu permasalahan. Jadi tutorial ini tidak 100% mengikuti aturan yang berlaku di dunia IT. Jadi saya akan memberikan tutorialnya yang lebih simpel dan menerangkannya. Oke, yang pertama siapkan kabel, kemudian konektor LAN-nya, kemudian tang crimping. Ini saya pakai dua karena yang ini itu udah tidak sempurna untuk crimping, jadi saya pakai dua alat ini. Yang ini buat motong, yang ini buat crimping, karena yang ini potongnya ini pisaunya udah nggak mempan. Jadi anggap saja ini crimpingan yang bagus ya. Oke, langsung saja. Setelah dipotong, kita kupas kabel, kulit kabelnya menggunakan pisau ini juga bisa, atau pakai itu ya yang diputer gitu, namanya apa, pengelupas kulit kabel itu loh, warnanya biasanya kuning atau hijau. Pak saya pakai ini aja. Aduh, salah, biasanya saya pakai ini kabelnya yang outdoor. Jadi intinya kulitnya dikelupas dulu dan cabut. Nah, seperti ini. Ini saya dekatin aja ya. Nah, jelas ya. Nah, kulitnya cabut. Jadi di sini ada kawat ground. Ini biasanya difungsikan untuk grounding dari alat outdoor. Bisa dipakai, bisa tidak. Untuk dihubungkan ke arrestor, LAN arrestor itu ya. Dan kita potong kulitnya. Nah, seperti ini. Kalau nggak dipakai ya dipotong, kalau enggak ya disisain untuk kabel groundingnya. Setelah begini ya, jadi usahakan motong kulitnya itu agak panjang biar kita mudah saat crimpingnya. Oke, setelah begini ya, kita udari lepas dari gabungan-gabungan ini ya, seperti ini. Kita pisah semuanya, dulu, nggak usah mikirin warnanya dulu, tapi dipisah semuanya dulu ya, pisah semua. Setelah terpisah, kita urutkan untuk warnanya. Setelah itu, yang pertama adalah coklat dulu dari sebelah kanan biar lebih mudah. Coklat kanan, dan pisahkan lagi. Kemudian putih coklat disusul dengan putih coklat ya, seperti ini. Kemudian susul dengan warna hijau polos ya, hijau polos. Lanjut kemudian dengan putih biru. Kelihatan nggak ya, putih biru. Lanjut ke biru polos. Setelah itu putih hijau, kemudian oranye. Kemudian oranye dan putih oranye ya. Jadi polos ada campuran putih, polos, campuran putih, polos, dan begitu selang-seling begitu, tapi urutannya seperti ini. Nanti saya cantumkan juga untuk skemanya di bagian video. Setelah urut begini ya, kita gabungkan begini ya, diurutkan, gabungkan begini, kemudian ya gini ya, kemudian kita
gini, tekan gini dan seret. Biar lebih jelas gini ya, seret. Nah, kita urut urut kayak mijet itu. Nah, jadi kan dia lurus, nanti kita urutkan lagi, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau sudah lurus begini, nah kan bisa urut gini ya, rapi. Kita urutkan kembali biar nggak salah. Hijau, coklat, putih, coklat, hijau, putih, biru, kemudian biru, kita urutkan lagi, lalu putih, hijau, terus oranye, terus putih, oranye. Nah di gini yuk, bengkokan gini, set sambil diurut. Nah gini. Jika udah urut begini, pastikan pegang terus, jangan sampai geser-geser, harus dipegang kencang. Kemudian kita potongnya pakai ini, yang pisau ini sama ada tandesannya. Jangan pakai yang pisau sama pisau. Oke, begini ya, jadi begini kelihatan ya. Kemudian pas bagian lurusnya kita potong. Nah gini, kita potong sesuai kebutuhan, jadi bisa dipepetin atau enggak. Karena saya sesuai dengan tutorial, saya memberikan cara yang siap kerja untuk meminimalisir gangguan apa itu nanti saya sebutkan. Kita kalau udah pastikan lurus semua, kita potong, cekrak. Aduh, pastikan gini ya, ininya lurus. Potongannya ini lurus gini. Setelah lurus, jangan sampai bergerak tangannya. Kita masukkan posisi konektornya seperti ini, dan kita masukkan perlahan. Nah setelah masuk begini, kita masukkan polkan. Di sini kan kelihatan udah mentok atau belum. Kalau belum mentok, kita tekan aja, tekan maju. Nah setelah kita tekan sambil dipegang begini, kita krimping aja, langsung masukkan ke lubang krimpingnya. Sebelum kita pencet, pastikan bagian depannya sudah mentok semua. Di sini kan kelihatan. Nah kalau udah mentok, bentar ya, sambil ditekan, kemudian kita krimping. Kita krimping sampai yang kenceng. Kalau konektornya bagus, dia bunyi cekrak gitu. Nah jadi pastikan di bagian depan sini udah mentok semua. Kalau sudah, seperti inilah hasilnya. Dan kenapa saya bikin tutorial ini berbeda? Bedanya di mana? Nanti saya kasih caranya. Jadi intinya saja ya. Ini yang di alat outdoor. Misalnya di alat outdoor. Gini aja, wah, bingungin soalnya. Yang di ujung adalah alat outdoor. Ini yang mau ditaruh dalam ruangan, ke POE misalnya, POE splitter misalnya begini ya. Nah ini yang dalam ruangan. Otomatis kalau di luar ruangan itu kan kena panas, kena hujan. Kemudian kalau dipasang di tower triangle itu sering panjat kan, kabelnya ini ketekan. Dan kalau di masa-masa udah tua, kulit kabel ini kan gampang retak biasanya. Kalau yang kabel yang merek-merek murah seperti kabel ini yang murah, itu kan kadang bisa tersobek dan kemasukan air ketika hujan, dan air itu akan mengalir ke dalam ruangan, otomatis mengalir karena alat outdoor itu pasti masangnya di ketinggian ya, otomatis walaupun
dia mau ditekuk begini, ditekuk gimana pun, kalau posisi bocornya di atas tower, otomatis air itu akan tetap masuk ke dalam kabel dan menjadikan kabel itu selang air bagi si pemilik servernya. Jadi airnya masuk. Untuk menanggulangi itu, kita krimpingnya seperti ini ya, jadi kulitnya nggak ditekan di sini, atau kita tambahin lagi, kita potong bagian sini, kita potong ya. Ini bentar, ada gunting. Ini hanya contoh loh, hanya contoh. Jadi hanya contoh, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan, mikirnya lama. Nah, dipotong begini, bisa dua potongan. Kalau ini karena hanya contoh, saya tarik gini aja. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Dan kita sobek plastiknya ini. Jadi intinya kita membuatkan lubang untuk mengantisipasi kalau ada air bisa masuk ke dalam kabel, dan itu sering terjadi kalau buat para pebisnis RT RW net seperti saya yang masih pemula. Namun cara ini memang sangat dibutuhkan. Pastikan yang disobek ini adalah di dalam ruangan ya, jangan di luar ruangan. Soalnya kalau di luar ruangan itu cepat lembab dan malah bisa merusak kabel inti dari LAN ini. Jadi kabel yang warna-warni ini bisa merepol atau bisa cepat rusak, retak kalau kita tekuk atau kena apa gitu ya. Jadi bisa menyebabkan kerusakan pada alat. Jadi sangat riskan. Ya, intinya gini. Ya, seperti ini. Jadi jika ada air dari luar, dari tower masuk ke kabel, otomatis dia akan keluar dari sini. Asalkan kita naruhnya seperti ini, ditekuk ke bawah. Jadi air akan menetes ke sini, enggak sampai masuk ke POE. Kalau masuk ke POE nanti alatnya udah dijamin kalau enggak LAN-nya kedetek 10 Mbps, bahkan bisa sampai rusak total. Kalau kedetek 10 Mbps kan kadang masih bisa diselamatkan dengan cara reset alatnya. Oke, atau begini. Atau begini. Nah, begini. Dan kita di sini kita tali. Nah, bentar. Aduh, kurang panjang ini. Kita tarik karena ini kabelnya kaku, jadi contoh dari video ini agak menyulitkan. Oke, ini dari kabel atas turun sini. Jika ada air kan dia turun ke sini, dia nggak sampai naik ke POE, jadi aman. Jadi itu sebelum kita mengganti kabelnya kan, kalau ini ini udah bocor, lama kelamaan kalau bocor kena air kena panas kan, itu kabel dalamnya ini bisa merepel kalau kualitasnya yang biasa, yang jelek itulah bisa dikatakan seperti itu. Jadi bisa buat antisipasi dulu sebelum kita mengganti kabelnya dengan kabel yang baru atau yang lebih bagus. Ya, seperti itulah untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kasih komentarnya jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Salam Pak Bow TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.